Start ya. Boleh. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap stay profit ya, walau market lagi banyak badai. Dan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Herman Kuswanto, founder dari Mark Institute. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa pembahasan di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan. Jadi nggak ada perintah beli atau jual, karena keuntungan dan kerugian tuh tanggung jawab dari masing-masing pelaku pasar modal atau pelaku finansial. Bapak Herman Kuswanto itu memiliki background 14-15 tahun pengalaman di capital market, dan backgroundnya adalah commodity analyst dengan posisi terakhir sebagai portfolio manager dan founder daripada Mark Institute. Baiklah, tanpa lama-lama lagi kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang banyak juga ditunggu-tunggu dan ditanya-tanya orang. Kira-kira gold ini arahnya kemana? Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Herman, silakan. Oke, thank you semuanya teman-teman. Kamu bisa share screen? Mau? Dari aku juga bang, aku nggak biasa. Bisa nggak? Cerita aja deh, biar gampang. Oke, bentar ya. Aku soalnya pakai ini. Tunggu, tadi mana ya? Tadi kemana sih? Oh ya, ini dia. Oke, semuanya, thank you teman-teman semuanya. It's been a quite long time. Yeah. And coming back. So hari ini mungkin kita akan discuss mengenai topik gold, one of the topik yang cukup hot ya, terkait dengan aset kelas yang salah satu aset, bisa dibilang aset kelas yang paling perform, mungkin sejak COVID ya. Jadi mungkin kalau mungkin teman-teman yang aku ngomongin dulu ya, kalau teman-teman yang mungkin mau lihat lebih scroll detailnya bisa di Zoom. Link Zoom-nya ada di IG story saya atau sempat saya share di channel chat yang di Mark Talk ya. Tapi nggak apa-apa, aku coba jalanin dua. Sorry kalau mungkin belum biasa jalanin dua. Jadi mungkin langsung aja, kalau kita ngomongin gold ya, itu pasti kita ngomongin, saya akan kasih sedikit brief dulu terkait dengan history of gold. Karena ini saya juga mungkin mau share ke teman-teman bagaimana mungkin ada keterkaitannya gold itu dengan Bitcoin. Makanya kenapa orang kalau mau yang mengerti Bitcoin itu harus, rekomendasi saya itu selalu untuk mengerti, belajar mengenai history of money-nya dulu. Oke, kalau kita ngomong title ini, sebenarnya saya dapat ide title ini, why is di sini gold is money and nothing else. Ini sebenarnya quotation dari John Pierpont Morgan, yaitu salah satu banker terkenal di US, dan I believe teman-teman yang di market sudah tahu, dia merupakan salah satu founder dari JP Morgan, salah satu bank terbesar di US. Dan ini memang berangkat dari sejarah dia zaman dulu banget ya. Kalau teman-teman mengikuti sejarah, di tahun 1912 itu ada suatu congressional hearing, di mana itu sebenarnya suatu kongres yang pada waktu itu dipanggil beberapa Wall Street guy atau banker-banker di masa modal yang besar-besar, karena keterkaitan dengan kekhawatiran beberapa para regulator dengan dominasi mereka atau monopoli mereka dalam perbankan di US pada saat itu, gitu kan. Jadi makanya kalau teman-teman dilihat di situ ada, saya kutip beberapa perbincangan dengan Sam Montemayor yang terkait dengan mengenai diskusi terkait dengan control of money, gitu kan, atau control of credit juga. Tapi yang menarik dari sini, si JP Morgan ini dia highlight suatu hal yang menarik, bahwa dia clarify bahwa ini bukan masalah terkait dengan control of credit, gitu kan, karena kredit itu memang merupakan esensi dari banking itu sendiri. Tapi kalau dibilang apakah kredit itu is evidence, kredit itu diasosiasikan dengan money sendiri, itu sebenarnya enggak. Karena money sendiri itu sebenarnya lebih terkait dengan gold. Sedangkan kenapa dia bilang the everything else in the economy itu bisa dibilang itu kredit. Jadi artinya apa? Jadi teman-teman harus paham dulu basicnya di sini. Kalian kalau sudah taruh uang ke perbankan, itu sebenarnya secara fundamentally itu kalian itu sudah kayak kehilangan
uang kalian gitu. Karena yang mempunyai kontrol terhadap uang kalian itu sebenarnya lebih ke perbankannya. Nah, sedangkan kita itu sebagai nasabah bank itu sebenarnya kita lebih memiliki klaim, yaitu kita memiliki klaim semacam kayak receivable gitu ya, on paper, bahwa ini loh saya punya uang sekian di bank itu gitu kan. Nah, makanya kenapa gold itu sangat penting, bahkan bank itu pun juga harus memiliki gold sebagai reserve, karena itu terkait dengan fractional currency reserve nanti di perbankan, supaya bank ini dia bisa memutar lagi uang-uang maupun gold itu untuk memberikan multiplier effect yang lebih besar. Makanya kalau teman-teman mempelajari perbankan itu rata-rata mungkin bisa dibilang kan hanya berapa persen sih sebenarnya gold asset atau real money yang di balance sheet-nya mereka dibandingkan dengan total kredit yang mereka berikan. Karena itu sifatnya kan orang yang naruh uang di bank atau orang yang juga mungkin katakanlah ada juga setoran dalam bentuk emas gitu ya, dalam berangkas bank gitu ya. Nah itu kan bisa dipinjamkan, misalnya kita ngasih uang 1 miliar. Tapi 1 miliar kita misalnya nganggur di bank, maka bank itu bisa memutarkan 1 miliar kita itu ke berbagai banyak pihak. Multipliernya itu sangat besar ke kredit. Makanya itu kenapa likuiditas di perbankan itu juga sangat penting, ada saling keterkaitan itu. Nah mungkin saya tidak mau terlalu teknis ya, karena kita mungkin lebih mau ke diskusi tentang goldnya. Nah kalau dilihat di sini, kenapa terlihat di chart yang kanan, itu mungkin saya coba share dulu di IG Live saya biar teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, kalau chart yang kanan itu menunjukkan seberapa besar peranan dari central bank. Memang central bank itu memiliki peranan yang cukup bisa dibilang paling besar lah terhadap perputaran atau supply and demand-nya dari gold. Ya, karena itu terkait dengan systemic reserve untuk meng-backup dari perputaran uang itu sendiri. Nah, kalau kita mungkin bisa ke next slide cerita terkait dengan deep history of gold. Ini bagaimana sih kita mau belajar mengenai gold dibandingin fiat. Buat teman-teman yang mungkin belum aware tentang historinya, saya akan coba brief only in probably in few minutes. Jadi sebenarnya ini ada keterkaitan, kalau teman-teman mungkin yang belum pernah mengerti Bitcoin, ini ada hubungannya. Jadi di abad 18 itu sebenarnya perdagangan di dunia itu in general itu mereka sangat menggunakan hard currency. Ya saya believe teman-teman di sini kalau mungkin pernah lihat film-film silat, film-film zaman dulu, itu kan selalu pembayaran uangnya either pakai gold atau silver. Nah itu yang disebut dengan hard currency, karena pada saat itu teknologi belum se-advance sekarang gitu kan. Namun seiring waktu kita tahu bahwa perputaran ekonomi ini semakin besar karena seiring dengan semakin besarnya populasi dunia, orang-orang. Jadi nggak efisien lah pakai yang sifatnya hard currency. Seiring waktu ya makanya dibentuklah sesuatu yang disebut dengan fiat. Nah sebelum saya ngomong ke fiat, kita belajar sedikit historinya. Yang pertama kali bisa dibilang negara yang adopt gold standard itu sebenarnya di tahun 1821 itu sebenarnya UK. Jadi UK itu merupakan the first country yang officially adopt currency yang di-back atau di-support sama gold. Nah, kemudian seiring waktu di tahun 30-an itu terjadi 32 ya, 1930-an itu terjadi Great Depression. Itu yang menyebabkan bisa dibilang kayak memporak-porandakan seluruh ekonomi di dunia. Dan itu inflasi, hyperinflation di mana-mana, dan sejak saat itu semua ekonomi di dunia itu intinya chaos lah ya. Dan itu yang menyebabkan akhirnya gold standardnya sempat ditinggalkan oleh beberapa negara karena ini kan baru only satu country ya, belum semuanya aware tentang gold standard itu. Unemployment-nya loncat lah, jadi ekonomi sangat chaos. Tapi seiring waktu kemudian terkait dengan kita maju ke ini ya, perang dunia ya. Sorry, ini ada call. Nah, terkait dengan perang dunia 2. Nah, setelah terkait perang dunia 2 itu beberapa para engineer, financial engineer itu mereka bertemu di suatu economy forum yang dikenal dengan meeting yang dikenal dengan Bretton Woods ya. Dikenal dengan meeting dengan Bretton Woods. Nah, itu
mereka membentuk suatu agreement di sana, ya, suatu agreement di mana mereka membentuk suatu quasi gold standard yang akan diadminister di IMF. Nah, disitulah pertama kalinya US itu akhirnya mulai mengadop gold standard, di mana harga pertama kali di-peg ke dolar, di-peg ke gold itu di harga 35 dolar per ounce-nya, gitu kan. Nah, seiring waktu, sistem ini pun juga collapse di tahun 1971. Itu yang disebut, di era itu disebut dengan The Nixon Shock. Karena itu under Presiden Nixon. Sedikit background, itu kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena di tahun 1960-an itu US itu kan lagi, kalau teman-teman ingat, ada Vietnam War. US itu pada saat itu juga chaotic ya, karena waktu itu mungkin dia terlalu agresif, biaya-biayanya dia jor-joran untuk perang, tapi dia perangnya juga sebenarnya kalah di Vietnam War. Kemudian dia terjadi trade deficit yang cukup besar sekali, trade deficitnya, dan akhirnya intinya di saat bersamaan, pada saat pertama kali dia adopt gold standard, US currency itu menguat sangat signifikan sekali, dan akibatnya terjadilah banyak komplain dari berbagai macam negara, terutama di Eropa, dan mereka yang memulai against gitu kan terhadap penguatan dolar, dan kalau dolarnya terlalu kuat juga sebenarnya nggak baik buat ekonomi US. Dan di saat itulah US sebenarnya juga membutuhkan income dari ekspor, karena dolar yang terlalu menguat, ekspornya dia juga bisa dibilang collapse. Akhirnya dia nggak ada cara lain untuk abandon gold standardnya itu juga. Akhirnya dia mulai meninggalkan gold standard, supaya ini sebenarnya pinternya US pada waktu itu. Dia triknya adalah saya tinggalin gold standard aja, dia mulai adopt fiat currency. Akhirnya ya udah, mereka pindahlah ke fiat currency, di mana itu yang kalau teman-teman pernah membaca bukunya The Dollar Trap ya, itu cukup menarik. Saya rekomend juga kalau teman-teman belum pernah baca. The Dollar Trap itu menunjukkan sejarahnya di mana US itu mencoba mendominasi ekonomi dunia dengan cara sengaja dia membanjirin ekonomi dunia itu dengan dolarnya. Jadi sengaja dia nggak apa-apa dolarnya dilemahin dulu, dikasih supply sebanyak-banyaknya, gitu ya. Tapi at the same time, orang itu di dunia itu yang belum ready dengan fiat currency, maka mereka akan ibaratnya tidak punya pilihan lain, dan mereka ibaratnya quote unquote itu kayak kita sangat bergantung dengan dolar. Itu yang disebut dengan the dollar trap. Dan disitulah dia akhirnya menguasai dominasi ekonomi dunia, di mana akhirnya global trade itu semuanya terkait dengan dolar, gitu ya. Jadi itu ada keterkaitannya. Nah, itulah akibatnya bertahun-tahun, makanya ini selalu sering dibahas sama Ray Dalio juga. Ini selalu ada siklusnya suatu ekonomi dunia itu. Makanya dengan adanya Bitcoin ini ada keterkaitannya. Kalau teman-teman mempelajari histori baru akan mengerti. Makanya dulu saya pernah sharing beberapa kali during COVID time terkait dengan istilah, mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar, financial repression, istilah-istilah ekonomis gitu ya. Kemudian terkait dengan the Bretton Woods 2.0, itu masih terkait dengan Bitcoin. Apakah Bitcoin ini akan menjadi suatu era di mana terjadi the new gold standard di era digital? Makanya itu terakhir kan banyak Trump ngomong mengenai apakah Bitcoin ini bisa dikonsider untuk menjadi the new strategic reserve di US. This is just the same thing mereka try to repeat. Kenapa? Kan dollar is too strong, ya kan? Dolar terhadap semua ekonomi dunia, it's very strong. Akibatnya sekarang US itu debt-nya itu udah sangat besar sekali, maka mereka juga memerlukan pelemahan dolar terhadap other currency supaya dia lebih ekspornya bisa lebih jalan. But again, kenapa dari dulu, saya mungkin sedikit penjelasan ya, kenapa orang bingung dengan kok dari dulu itu saya sering kita dengar orang expect dolar itu melemah, tapi tidak melemah gitu kan, padahal fundamentalnya juga sangat jelek. Jangan lupa konteks melemahnya dolar di sini itu sebenarnya ada dua konteks, yaitu konteks pelemahan dolar terhadap currency lain, atau konteks pelemahan dolar di DXY versus dengan gold. Nah,
Unfortunately, kebanyakan kita itu yang belum mengerti finance secara dalam selalu dikaitkan pelemahan dolar itu terhadap mata uang kita sendiri. Enggak, banyak orang nggak ngerti. Mungkin saya kasih lihat ke chart yang berikutnya, Cirita. Nah, chart yang di bawah itu ya teman-teman bisa lihat, yang bawah yang saya lihat fiat money itu di value terhadap gold itu sebenarnya udah 99%. Ya. Jadi dolar itu memang sudah dibikin melemah terhadap apa? Terhadap gold. Dengan harga gold yang naik terus, konteksnya itu orang sudah ngomong bahwa dolar melemah. Tapi kalau kita di negara lain, kita di negara berkembang yang kita mungkin nggak ngerti, karena ekonomi kita itu bisa dibilang secara size itu nothing dibandingkan ekonomi dunia, apalagi US dan ekonomi negara-negara maju. Jadi konteksnya kita itu yang nggak akan berasa sama sekali efeknya currency kita terhadap mereka. Jadi kalau kita ngomong yang mau ngerti konteks pelemahan dolar ini harus dikaitkan dengan konteks yang lebih besar lagi gitu. Dimana ya gold ini yang ibaratnya secara ekonomi itu setara dengan ekonominya US gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau dilihat di sini hampir semua mata uang itu melemah terhadap gold, semuanya merata. Ya kalau kita lihat, kalau dibandingkan lagi dengan our currency, EM currency, emerging country, ya jauh lebih parah lagi depreciation-nya terhadap gold. Jadi contoh nih ya, 8 hari saya pernah ngobrol sama satu analis junior gitu ya, dia coba iseng gitu ngecek. Jadi kalau teman kebayang nggak, orang yang mungkin punya UMR misalnya gitu ya, pada waktu tahun dulu misalnya UMR mungkin 2,5 juta. Kalau misalnya UMR 2,5 juta itu di-tag terhadap gold, mungkin UMR itu sekarang itu udah value-nya mungkin udah, kalau ibaratnya untuk nge-hedge inflasi kan, itu ibaratnya UMR itu udah senilai mungkin 15 juta gitu, ya kan, dibandingkan sekarang yang UMR-nya mungkin hanya 5 jutaan gitu kan. Jadi itu kelihatan bedanya kan, bedanya jauh sekali. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena ini ada hubungannya, nanti saya akan jelaskan keterkaitannya dengan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi pergerakan harga gold. Dengan central bank itu mencetak uang terus-terusan, nge-print money, itu maka supply fiat currency itu semakin banyak, ya kan? Artinya apa? Kalau supply currency-nya semakin banyak, maka value dari dolar itu semakin tidak ada secara fundamental. Teman-teman jangan bingung ya, kadang orang mungkin kalau background-nya nggak finance mungkin bingung, artinya apa nih? Dolar kan tetap ada value-nya kok. Artinya itu terhadap value-nya terhadap gold maupun terhadap US stock. Karena contoh gini, 1 gram emas kalian dulu pernah beli, saya ingat saya dulu beli lumayan banyak emas itu pada waktu tahun 2015. Pada waktu teman-teman ingat ada pelemahan currency, nah itu saya beli emas itu, saya ingat pada waktu itu saya beli emas masih harganya 450.000 per gram. Ya. Jadi kebayangkan 450.000 per gram, sekarang harga emas berapa? Di rupiah 1,7 juta per gram. Jadi secara value-nya, $1 tadi itu makin gak ada artinya gitu kan, kalau kalian compare dengan itu. Begitu juga dengan beberapa harga-harga makanan di luar, semuanya pada naik, inflasi semuanya pada naik gitu kan. Jadi nilai ini makin lama makin gak ada artinya uang itu. Itulah sebabnya pada saat terjadi printing money secara besar-besaran, maka suatu aset yang memiliki scarcity yang paling besar, maksudnya scarcity-nya itu yang paling solid, misalnya contoh nih scarcity, emas itu scarcity-nya tinggi, Bitcoin itu scarcity-nya tinggi. Kenapa? Karena supply-nya di dunia itu nggak akan bisa bertambah banyak, gitu kan. Makanya teman-teman kalau ingat, saya pernah kasih feed di IG saya, teman-teman yang mungkin udah followers, mungkin ingat ya, tahun lalu itu saya sempat mention bahwa di saat terjadi stagflation, sebentar ini iPod saya habis baterainya. Okay. Di saat terjadi stagflation, itu saya ngasih contoh ada 3 aset kelas yang utama yang saya rekomend di IG saya. Yaitu apa? Bitcoin, gold, sama apa? Commodity.
ya kan, commodity related, atau ya mungkin katakanlah ya teman-teman mungkin bisa dikaitin komoditi, bisa dikaitin dengan saham komoditas lah, apalah gitu kan. Kenapa? Semuanya ini terkait dengan hard asset, dan hard asset ini semuanya ini berhubungan dengan something yang tidak renewable, artinya yang produksinya tidak bisa bertambah lagi di dunia. Gold, penambahan produksinya mungkin cuma 1%-an gitu kan. Kenapa Bitcoin bisa naik segitu drastisnya? Karena Bitcoin mungkin, karena ada Bitcoin itu sekarang udah 19,8 juta sekian ya, penambahannya udah mungkin juga mirip-mirip gold gitu kan, 1%-an gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya orang yang dengan banjirnya duitnya beredar, akhirnya mereka mengincar ke suatu aset yang sifatnya store of value. US stocks atau saham itu juga sebenarnya tergantung. Saham yang kalau nggak terlalu banyak naik isunya itu bisa dikaitkan dengan juga suatu aset yang jumlahnya tidak bertambah, ya segitu-segitu aja. Makanya kenapa kalau cuma analisa saham dengan gold agak beda. Kalau analisa saham lebih ke lihat fundamentalnya, lihat bisnisnya, tapi saya nggak akan bahas itu banyak, saya lebih ke gold. Intinya kalau suatu aset itu beneran kelihatan berharga, maka itu akan diserbu banyak orang, dan jumlah uang yang semakin beredar, semakin banyak, maka akan menyebabkan aset itu naik semakin banyak juga. Nah, ini yang the next slide nih yang mungkin paling ini ya, paling hot ya. Mungkin banyak orang penasaran mencoba nih. Saya share yang chart berikutnya, cerita. Oke. Nah, ini mungkin sekilas saja kita udah tahu bahwa kalau kita compare dari berbagai macam aset kelas, inflasi itu kan yang warna abu-abu ya. Sebenarnya rata-rata inflasi itu bisa dibilang kalau dari tahun 71 itu inflasi kurang lebih 3-4%. Tapi kalau kita lihat aset yang rata-rata bagus performance-nya, contoh nih emas ini kurang lebih 7-8%-an. Kemudian US stocks ini kurang lebih 10%-an. Komoditi itu juga yang warnanya purple, kurang lebih juga 8%, ya kan? Nah, pada waktu itu Bitcoin belum ada, jadi nggak masuk di sini. Jadi dari sini kalian bisa ada bayangan gitu ya, kenapa memang 3 aset kelas ini pada zaman dulu itu menjadi suatu aset yang cukup penting untuk bisa nge-hedge inflation gitu ya. Nah, mungkin ini nih yang chart yang berikutnya yang ditunggu-tunggu mungkin teman-teman kan pasti. Kalau teman-teman retail pasti banyak. Udah deh, tanpa panjang lebar, intinya gold mau ke berapa nih kok? Biasa retail kan gitu kan. Tadi saya cuma kasih background education-nya aja. Jadi mungkin next slide-nya ini berikutnya. Okay. Gold price itu bisa seberapa tinggi sih? Sebelum saya ngomong perkiraan harga gold ya. Nggak banyak telepon masuk ya. Nah, saya kasih tahu cara triknya teman-teman ya. Ini mungkin nggak banyak teman-teman yang aware cara trik membaca gold price. Teman-teman lihatin, saya kasih tanda-tanda kuning. Itu ada namanya disebut dengan gold breakout. Artinya apa? Di setiap gold itu nge-break all time high dari previous cycle, itu kecenderungannya, patternnya itu adalah gold itu bisa sustain kurang lebih 2 tahun ya, sustain 2 tahun sampai mencapai peaknya gitu. Nah, kita pakai ini dulu. Nah, aku kasih kurang lebih rough hitungannya gitu ya. Jadi di tahun 72 pada waktu the first breakout, gold kurang lebih di harga mungkin dekat-dekat $50. First breakout, kemudian dia rally sampai dengan peaknya di Desember tahun 74, yaitu di level 184. Kenaikan gold pada waktu itu hampir 300%. Kurang lebih berapa tahun siklusnya? 2 tahun. Kemudian nggak kemana-mana, melandai, turun, bahkan bertahun-tahun. Break yang kedua, yaitu di tahun 78. Ya kan? Di tahun 78 kenapa? Ada inflasi lagi. Ini juga pernah saya bahas di IG feed saya. Ada inflasi lagi, ini di mana terjadi inflasi yang second wave ya di saat itu. Inflasi CPI di US sampai dengan hampir 8%.
The second breakout itu di saat harga gold break di level 200, hampir mendekati $210. Kemudian setelah breakout lagi dia all time high-nya di tahun 80, yaitu mendekati di level berapa ini? 850. Itu kenaikannya hampir juga 300% lagi harga gold ya. Dan kurang lebih 2 tahun. Kemudian ya ini kan semua ada siklus nih teman-teman ya, ada siklusnya. Terus turun lagi nih gold, turun lama gitu kan. Mulai turunnya ini lama sekali karena pada waktu itu apa dengan tahun 80-an ada si Volcker. Volcker menghantam inflasi di US dengan menaikkan US interest rate sampai dengan 20%. Akhirnya ya udah semua aset kelenger lah ibaratnya ya, semuanya collapse, nggak kuat karena interest rate-nya selalu tinggi, dihantam dengan tightening yang cukup signifikan. Ya udah collapse lama, gold collapse, nggak kemana-mana. Jadi hati-hati, makanya yang mau dari saya share di sini adalah teman-teman yang nggak punya gold sama sekali exposure, hati-hati jangan sampai FOMO banget. Kalau yang sudah ada exposure ke gold, ya bersyukurlah, maksud saya ya thank God ya masih di hold lah intinya. Karena kalau dilihat siklusnya itu 2 tahunan. Saya lanjutin ya. Kemudian terjadilah another invasion mendekati tahun 2007 atau 2008. Ya kan? Karena US economy booming sekali pada waktu itu. Akhirnya gold break di 990-an di tahun Februari 2008. Kemudian itu pun juga 2 tahun juga. Di September 2011, gold itu mencapai peaknya di level 1900. Kemudian collapse lagi. Kenapa? Ya udah, pada waktu itu memang teman-teman juga ingat semua ekonomi melemah, harga komoditas melemah. Kenapa? Karena resesi. Ya kan? Karena itu efek dari side effect lanjutan dari global financial crisis yang subprime mortgage. Kemudian sekarang nih breaknya kapan nih yang terjadi, break keempat gitu ya, gold breakout yang keempat itu tahun Maret 2004 tahun lalu, dimana gold itu break, the first breakout itu 2100 sampai dengan sekarang gold itu udah 2900 sampai mendekati 3000 gitu kan. Nah ini nggak tahu nih bisa sampai berapa, tapi kalau dilihat dari movementnya harusnya sama lah ya. Itu kan karena ada low base effect ya. Kalau dulu bisa 300%, mungkin ya sekarang jangan harap 300% lagi. Menurut saya nggak realistis. Kalau teman-teman masih mengharapkan 300% lagi, karena kan base-nya aja udah beda gitu kan. Dulu kan satuannya lebih kecil. Karena dulu kan dari cuma 48-50 dolar, ya sekarang udah 2000 gitu. Kalau 300% dari 2000 kan nggak mungkin gitu ya. Menurut saya ya nggak masuk di nalar gitu lah. Nah sekarang mungkin gold udah naik kurang lebih mungkin dari 2000 sampai 2000 udah kurang lebih 30-40% gitu kan. Nah mungkin chart berikutnya cerita yang di bawah itu bisa saya kasih lihat bahwa gold ini memang ada korelasi sangat besar sekali terhadap apa yang akan dilakukan oleh central bank. Kenapa? Ya central bank itu memainkan peranan yang sangat besar sekali di gold. Ya kan? Korelasinya sangat-sangat tinggi sekali. Dan ini saya ngasih suatu skenario ya. Suatu skenario dari beberapa studi Global House yang saya coba untuk rangkum gitu lah intinya. Kurang lebih gini kasarannya itu ya, saya kasih skenario. Gold itu kurang lebih produksinya itu rata-rata 1-1,5% pertumbuhan produksi gold di dunia. Jadi untuk bisa gold itu continue to rally harganya, maka demand-nya harus lebih besar daripada pertumbuhan produksinya. Yaitu kurang lebih kalau 2% sampai 3%, maka gold itu sebenarnya mudah mendekati, sudah mempricing in kan sekarang harga kurang lebih di 3000. Jadi kalian teman-teman udah biar kebayang nih, kalau udah berarti di harga 3000 ini kurang lebih berarti marketnya sudah mempricing kan pertumbuhan gold itu 2-3% ya kok ya, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau mau ditanya gold ini bisa keberapa kok? Ya ini yang sesuatu yang sangat bisa dibilang di luar kontrol kita, di luar kontrol siapa. Kalau saya bilang ada orang mau nebak gold bisa gini,
Itu cuma fundamentally saya bilang dasarnya apa. Kalau ditanya nyablak aja ngomong ya bisa aja. Kalau kamu tanya saya gold bisa berapa, aku bisa aja ngawur ngomong 5.000, tapi landasannya apa? Itu kan cuma buat orang-orang keren-kerenan aja, heboh-hebohan gitu kan. Tapi kalau dihitung secara fundamental, kalau kita demand-nya asumsikan demand-nya bisa 10%, maka harga gold itu bisa 3.500. Itu secara hitungan kasar gitu ya. Sekarang kalau dipikir apakah demand gold itu bisa 10%? Menurut saya 10% itu udah sangat bull case. Kenapa? 10% itu besar sekali loh ya untuk gold. Karena itu ibaratnya gini, 10% itu butuh kayak ibaratnya, kita gini, hitungan fundamental gampangnya. Populasi orang di dunia itu pertumbuhannya berapa sih? Cuma 1-2%. Itu yang very fundamental. Kedua, orang yang bertambah kaya itu berapa persen sih? Tahun lalu mungkin jumlah orang yang bertambah kaya sebenarnya menurun, ya kan? Middle income class menurun cukup dalam, kurang lebih. Mungkin ada orang yang tetap bertambah kaya, tapi kan kalau kita netting itu nggak besar. Tapi yang orang tambah kaya makin besar, secara wealth-nya juga bisa membantu itu. Jadi impact dari retail itu sebenarnya menurut saya nggak terlalu besar. Impact terbesar yang bisa menggerakkan ini sebenarnya adalah central bank. Nah, central bank ini ada keterkaitan. Slide saya yang terakhir nanti akan saya bahas, di mana itu ada keterkaitan dengan global gold trading. Nah, nextnya cerita mungkin supaya nanti bisa ke Q&A nggak panjang lebar. Ini udah mau terakhir. Ini important factors dari pengalaman saya sebagai pengamat komoditas ya. Dalam kalian kalau mau melihat gold itu ada beberapa hal, 4 atau 5 faktor yang penting yang kalian bisa pelajari. Pertama, yang paling penting menurut saya, itu terkait dengan real interest rate. Dan ini of course kita ngomongnya inflation adjusted ya. Artinya apa? Biasanya ya kayak gini, contoh gampangnya itu adalah suku bunga, kalian kurangin dengan inflasi. Dapatlah real interest rate. Netnya kita dapat berapa gitu kan. Kalau kalian bunganya 6-7%, inflasinya 3-4%, berarti realnya kalian cuma dapat 3%. Gitu kan. Just that's the real. Nah, yang menarik nih, justru kebalikannya di sini korelasinya. Di saat real interest rate itu menurun, kenapa menurun? Inflasinya naik terlalu tajam. Di saat itulah harga gold akan naik lebih tajam. Kenapa? Karena ada kepentingan, ada kebutuhan orang-orang ini merasa saya naruh duit di bank itu tidak cukup untuk bisa melawan inflasi yang ada. Maka saya perlu mencari alternatif aset yang bisa mengalahkan inflasi. Dan gold ini sudah mempunyai reputasi track record ratusan tahun mengalahkan inflasi. Makanya itu orang cenderung pada saat real interest rate-nya itu mulai menurun, apalagi kalau mendekati negatif, udah pasti semua berbondong-bondong beli gold. Jadi, makanya ada keterkaitannya. Kalau misalnya kita pakai gampangnya US saja ya di sini benchmarknya. US interest rate 5%. Pada saat inflasi di US itu semakin mulai naik lagi, maka kebutuhan akan emasnya akan naik lagi, gitu kan? Kebutuhan emasnya akan naik lagi, gitu. Kalian tadi ingat yang saya sempat bahas, apa yang bisa bikin harga emas ini collapse? Jangan lupa, yaitu monetary stance atau monetary policy dari central banker. Karena pada saat mereka menaikkan suku bunga yang sangat drastis, maka real interest rate ini tidak menjadi menurun. Yang ada makin naik, ya kan? Korelasi tadi yang saya jelaskan tadi. Pada saat real interest rate ini akan naik, maka orang itu memiliki opsi lain. Wah, ternyata bunga di bank dinaikkan 10% dari yang tadi 5% misalnya. Ya udah, saya mendingan simpan uang di bank daripada saya beli gold. Gitu ya, cara pikir logikanya. Itulah yang menyebabkan harga gold akhirnya terjadi koreksi. Di saat central bank itu mulai agresif menaikkan menaikkan interest rate, di saat itulah jangan mengejar gold, pesan saya. Gitu. Di saat itulah mending jual gold, gitu ya. Karena semakin semakin central bank itu agresif menaikkan suku bunganya,
forget it, mudah, simpen di money market, gitu kan, simpelnya kayak gitu. Nah yang kedua, terbalik lagi ke inflasinya sendiri dan currency strength, yaitu dollar strength sendiri seperti apa. Kalau dengan weaker dollar juga itu akan membuat harga komoditasnya sendiri atau goldnya itu getting cheaper atau atraktif. Nah kemudian yang ketiga tadi central bank yang udah saya tekankan berkali-kali gitu ya. Kemudian ya of course geopolitik dan supply and demand. Nah terakhir sebelum ke ini saya mau ngasih bahas terkait dengan yang teman-teman, ini trik lain lagi nih terkait dengan physical dengan paper market yang slide terakhir cerita. Ini yang juga mungkin nggak banyak orang paham ya. Saya coba share sebisa saya. Pahamin dulu nih. Gold secara fisikal itu sebenarnya nilainya hanya kurang lebih, kalau saya pakai acuan 2.500 lah ya, mungkin kemarin, sekarang kan udah 3.000 ya, mungkin kalau pakai 3.000 kurang lebih mungkin sekarang udah 19 sampai 20 triliun dolar. Itu yang fisiknya ada, kurang lebih roughly physical gold. Tapi gold ini kan umurnya sudah ratusan tahun ya, jadi terjadi perkembangan dari paper market tradingnya, yaitu dari futures, dari leverage. Paper marketnya itu sangat besar sekali. Paper marketnya itu bisa di COMEX, OTC LBMA, kemudian terkait dengan berbagai macam Shanghai Exchange, macam-macam deh di dunia, semuanya yang berhubungan dengan bursa berjangka, gitu ya. Size-nya kurang lebih kalau digabungkan itu bisa mencapai roughly 80 sampai 90 atau 100 triliun dolar. Sangat besar sekali, gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan ada suatu volatilitas gitu di market. Kenapa? Ini juga berlaku untuk di Bitcoin sebenarnya teman-teman. Banyak menurut saya yang mungkin nggak banyak influencer-influencer lain yang mungkin educate ke teman-teman kalau ngomongin Bitcoin ya. Sorry saya agak banyak sedikit ke Bitcoin karena ini yang masih saling keterkaitan. Karena Bitcoin itu kan dianggap digital gold. Banyak orang cuma ngeliat, oh lihat Bitcoin hanya 21 juta, lalu 21 juta gitu kan produksinya. Tapi satu hal yang mereka sering kali lupa, yaitu bagaimana dengan paper money-nya dari Bitcoin. Open interest, leverage, futures, dan lain-lainnya itu bagaimana. Kenapa kemarin Bitcoin itu bisa dihantam begitu dalam? Karena orang lupa bahwa, you know what, the size of the open interest trading futures dari Bitcoin itu sudah tumbuhnya sangat pesat sekali. Untuk Bitcoin yang umurnya baru puluhan tahun ya. Baru mungkin dari 2008, mungkin dari sekarang mungkin berapa tahun tuh? Mungkin hampir 20 tahun gitu kali ya, 15-20 tahun. Nah, itu udah pertumbuhan sangat pesat sekali. Itu yang menyebabkan terjadinya goncangan atau shake the market sangat besar sekali, karena orang lupa bahwa yang menyebabkan volatilitasnya itu adalah the paper money-nya sendiri. Nah, kalau kejadiannya di gold, yang menarik adalah karena ini sudah lebih mature, makanya dia lebih less volatile dibandingkan Bitcoin. Nah, sekarang itu yang menyebabkan itu ada persaingan antara paper trading marketnya dengan physical marketnya. Umumnya kalau central bank itu jarang mereka untuk spekulasi di paper market atau trading marketnya. Central bank cenderung akan membeli physical marketnya. Physical market dari gold itu sendiri sebenarnya size-nya nggak cukup besar. Size-nya itu kan kurang lebih mungkin I would say di sini ya saya kasih gambarannya 30 sampai 50 billion mungkin, atau max mungkin tergantung dengan likuiditas saat itu. Mungkin max bisa sampai cuma 100 billion gitu ya. Kurang lebihnya untuk. Jadi itu kan dibandingkan dengan total trading marketnya yang papernya itu bisa sampai triliunan, itu kan multiplier effect-nya udah sangat besar sekali, udah sampai dengan 70 mungkin sampai 70 kali, 80 kali lipat. Nah, jadi ini ada dua market yang menggerakkan. Dari fisikalnya itu ibaratnya terjadi long squeeze, gitu, istilahnya long squeeze kalau central bank-nya beli terus yang fisiknya, sedangkan fisiknya itu terbatas, maka itu yang menyebabkan fisiknya juga mempengaruhi harga spot. Gitu. Tapi at the same time,
di paper market tradingnya jangan lupa teman-teman, orang yang sudah main di futures paper trading marketnya pakai margin banyak, itu juga sudah cuannya sudah besar karena mereka pakai margin gitu kan. Maka pada saat ada berita yang negatif sedikit saja, maka yang paper trading marketnya ini akan cenderung mendominasi. Itu yang terjadi di Bitcoin kemarin, ya kan? Begitu ada negatif news, di kita ada liquidity mulai drain dan lain-lain, mereka akan menghantam trading futures marketnya lebih besar. Marketnya akhirnya impactnya ya spot marketnya pun kena tekan juga. Kurang lebih kayak gitu cerita. Mungkin aku udah kepanjangan. Oh, Sorry, mungkin kita bisa langsung kalau ada Q&A. Thank you. Oke, thank you. Justru kita menikmati banget nih dari sejarahnya sampai kenapa gold bisa naik setinggi ini. Jadi bagus banget menurut aku sih, nggak kepanjangan. Oke banget sih. Emang udah mulai banyak nih pertanyaan, mulai dari yang di YouTube juga ada yang nanya nih. Kalau yang YouTube nanya gini, kalau silver gimana? Ada pandangan nggak on silver? Sebelum kita masuk ke sini. Silver, to be honest, aku bukan expertnya di silver. Jadi mungkin aku akan skip ya. Silver basically menurut aku itu juga balik lagi, saya kan nggak ada, jadi aku nggak ada datanya di sini. Jadi aku nggak bisa argue secara fundamentalnya seperti apa. Tapi silver is just like derivatif dari sisi goldnya sendiri. Jadi at the end of the day, marketnya itu tetap, kalau market precious metal itu dari pengalaman saya itu akan tetap ada suatu korelasi gitu. Cuma karena ibaratnya gini deh, gold itu satuannya udah jauh lebih besar dibandingkan silver. Jadi orang pasti itu ibaratnya kayak orang main saham dan orang main warrant. Kalau orang mau nyari multipliernya lebih besar, cenderung mainnya silver, kan? Karena satuannya lebih kecil. Kalau gold udah mahal kok, orang ibaratnya mau beli big caps udah mahal kok, satu lotnya udah berapa juta, ya kayak gitu aja sih. Jadi kayak tapi mungkin the directionnya is just the same. Cuma memang I think different on, of course, return percentage wise beda karena base-nya juga beda cerita. Tapi biasa dia ngikut juga nggak sih kalau misalnya goldnya naik? Ngikut. Kalau dilihat korelasinya ngikut. Oke. Ya, menarik sih ini, something yang quite new juga mengenai secara deep ya mengenai gold ya. Kita kan taunya cuman buy gold, tapi kita nggak tahu kenapa bisa terjadi harga naik dan kemudian ada koreksi. Ternyata di sini sama kok Herman udah jelasin. Nah, kalau dilihat ini ada pertanyaan yang di sini ya. Kalau dilihat chart, kenapa sih harga emas tahun 2020 itu sama dengan tahun 2011? Apakah hal ini akan terulang? Tahun 2020 sama dengan 2011. Coba kita lihat ya, kita mundur dikit. Mana ya tadi? Yang tadi di ini nih. 2020 sini dengan 2011. Sama dengan 2011. Sini. Ini 2011 itu, jadi kan kayak tadi saya bilang, pada waktu gold breakout pertama itu terjadi, saya tahu. Teman-teman ingat nggak, di tahun 2008 itu kan terjadi QE, kan? Printing money cukup besar 2008 setelah global financial crisis. Makanya goldnya lompat. Kenapa? Ya saya tadi bilang, di saat banyak uang yang membanjirin di masyarakat, maka ekspektasinya inflasi akan naik. Maka di saat itulah harga gold naik signifikan di 2011. Karena banjir saat itu, uang yang beredar. Sama kan tahun 2020, kenapa? Pada saat itu COVID. Di saat COVID juga ada printing money besar sekali. Dan itu menyebabkan break yang pertama akhirnya lanjut sampai sekarang. Maka itu setiap artinya breakout ini rata-rata terjadi suatu QE. Sebenarnya bisa dibilang yang saya tandain break 1, break 2, break 3, break 4 itu ada hubungan korelasinya dengan monetary stance, monetary policy, QE, jumlah uang yang beredar. Itu fundamentalnya yang kalian harus pahami. Oke. Tapi ya kebalikannya, kalau uang yang beredar itu mulai ditarik sama Fed, terjadi QT, terjadi tightening, di saat itu juga harga gold pasti kempes. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan juga
Mana sih? Salam Ko Herman, izin tanya, kenapa di akhir tahun 2022 The Fed aggressively naikin suku bunga tapi emasnya naik? Itu kenapa ya? Ya karena Ya, central bank deh kayaknya ya. sorry, gimana Pak? Jadi Dan 2022. iya 2022 kan si Fed tuh agresif nih naikin suku bunga. Biasa kan kalau Fed naikin suku bunga kan goldnya turun, tapi ini goldnya malah naik gitu. Oh, jangan lupa yang tadi saya sempat cerita di first. Karena di saat itu market itu tuh ingat ya, market saham, market komoditas itu mereka sangat forward looking. Jadi mereka sangat lihat ke depan, mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Di saat itu meskipun jadi gini, teman-teman, nah ini pertanyaan bagus juga menurut saya. Untuk mengclarify supaya teman-teman ngerti. Pada saat interest rate awal naik di saat itu, kenapa juga harga gold naik, harga saham juga nggak kolaps gitu kan? Harga saham pun juga ikut naik. Karena di saat itu orang sudah mengantisipasi inflation-nya ini naik lebih cepat dibandingkan dibandingkan interest rate. Maka kembali ke teori faktor saya pertama tadi. Di saat orang mulai mengantisipasi ekspektasinya real interest rate-nya itu menurun, maka di saat itulah aset itu akan perform. Nah, ini menjawab yang tadi tuh. Kenapa dulu orang banyak yang bilang kan central banks cenderung behind the curve? Karena central bank dan ekonomi itu cenderung cara membaca datanya itu dia seperti seorang auditor. Seorang auditor itu akan membaca data apa yang sudah terjadi di masa lampau. Mereka akan melihat ke belakang. Karena mereka sangat keputusan yang mereka lakukan itu menunggu data. Gitu. Kalau orang investor, coal trader, commodity trader, gold trader, semuanya yang berhubungan dengan komoditi, kripto, itu adalah orang-orang yang melihatnya ke depan. Itu yang menyebabkan kebalikan di sini. Jadi pada waktu itu saya ingat interest rate belum naik cukup signifikan, ya kan? Makanya harganya dia naik duluan. Pada saat interest rate mulai naik, orang makin mengkonfirm pertama, nih bener kan central banknya telat, inflasinya beneran naik. Jadi akhirnya kejar-kejaran kan cerita. Pada waktu kejar-kejaran itu ya maka aset itu akan perform. Tapi mencapai titik level tertentu di saat interest rate sudah sampai 4-5%, maka orang sudah merasa wah ini udah ada sensitivity-nya lagi tuh secara fundamental. Ekonominya ini bisa goyang nih kalau udah interest rate ketinggian. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau misalnya ini inflasinya misalnya nih saya kasih contoh nih US realnya ini ya, cara bagaimana kalian mau nembak harga gold. Kalau misalnya inflasi di US ini baru mengarah ke 3% sampai 4%, tapi tiba-tiba Fed-nya agresif naikin 50 bips misalnya langsung gitu ya, menurut saya harga goldnya bisa rontok duluan. Iya kan? Kenapa? Karena dia jadinya ahead of the curve central bank-nya, dan central bank-nya itu jadi lebih hawkish. Beda sama yang tadi loh, yang saya tadi cerita. Kalau yang saya tadi cerita itu kan tahun 2020-2021 central bank-nya itu kan sangat-sangat denial. Nggak ada inflasi tenang saja, nggak ada inflasi. Jadinya ya akhirnya dia behind the curve. Tapi kalau sekarang dia udah mau mengantisipasi, artinya apa? Stance-nya udah beda. Stance-nya ini artinya kan inflasi ini mau saya kill. Misalnya gitu. Nah jadi stance-nya dia akan lebih hawkish. Nah itu nggak bagus. Tapi kalau dia misalnya teman-teman lihat central bank-nya denial nih, harga inflasinya mulai naik, tapi dia nggak mau deh, keep aja dulu, interest rate keep, terus inflasi US naik lagi nih 3,5%, 3,7, 3,8, tiba-tiba 4%. Kemudian US Fed itu denial, nggak naikin, di saat itu memang gold pasti naik. Oke. Terus ini sebenarnya pertanyaan dari yang sama, kenapa sih suku bunga US yang tinggi tahun 2022 hingga 2023 tapi pengangguran bisa ada di bawah 4%? Ini bukan nanya ke ini juga pertanyaan makro yang bagus. Ini teman-teman jadinya mau punya jadi belajar makro ya. Oke.
itu ceritanya panjang sebenarnya. Aku coba untuk make it short ya. Jadi, bentar sorry, anakku ini. J, tolong kecilin dong. Jadi lagi. Thank you. Jangan lupa, banyak orang itu tidak get the detailed picture of the US economy. Nah, kebetulan saya waktu itu follow banget saya juga do a lot of research terkait dengan US economy pada waktu itu, makanya saya nggak pernah ngomong US akan resesi gitu kan. Karena pada waktu itu banyak orang lupa bahwa di tahun 2020 orang-orang US retailnya itu jauh banyak yang literasi keuangannya itu udah jauh lebih advance dibandingkan negara lain. Pada saat tahun 2020 terjadi COVID, interest rate itu mendekati 0 dan orang itu udah melihat bahwa inflasi akan datang sangat besar. Maka datanya itu yang pernah saya cek, 90% dari mortgage atau orang-orang yang punya mortgage itu mereka sudah secure the loan lock long term 7 tahun di bunga yang sangat rendah, gitu kan. Akhirnya pada saat interest rate-nya naik sangat signifikan, maka mereka fine-fine saja, karena mereka saya sudah secure mortgage saya. Yang kalian lihat data-data yang di luar yang ditunjukin, ekonominya sangat susah sekali di US, banyak orang kena mortgage-nya bla 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 dan lain-lain. Itu mungkin yang dikasih lihat ke kalian itu yang tadi itu, yang 10% of the population atau 10% dari applicant yang memang mereka tidak paham cara, mungkin literasi keuangannya tidak sebagus yang teman yang lain-lainnya. Jadinya mereka yang cukup terpukul. Makanya terjadilah suatu K-shape di sana. Ditambah lagi, jangan lupa US itu banyak orang yang memiliki pekerjaan lebih dari satu during COVID. Kenapa? Produktivitasnya meningkat tajam, ditambah lagi dengan AI, di dunia digital mereka itu sangat advance sekali, jadi produktivitas mereka itu sangat tinggi sekali. Bahkan di sana itu banyak sekali platform-platform untuk freelancer. Ibaratnya marketplace untuk orang-orang yang skillful, mereka bisa punya tuh 3-4 pekerjaan sekaligus, ya income-nya besar gitu. Gitu, kurang lebih ya. Oke. Ini kalau mau jawab, kamu mau jawab pertanyaan mengenai saham yang maksudnya gimana sih peluang saham dengan kondisi gold, tapi nggak spesifik saham. Itu kamu mau jawab apa nggak usah? Kenapa Ci? Jadi mungkin lebih ngomongin indeks kali ya. Jadi kita nggak ngomongin saham. Jadi gimana sih peluang indeks kita nih terkait dengan kondisi gold saat ini? Ini aku nggak mau jawabnya, soalnya I think itu lebih kayak, menurut aku gold sama indeks itu korelasinya hampir bisa dibilang nggak terlalu besar sih korelasinya. Jadi nggak saling. Itu pasti ngomongnya lagi ke sahamnya pasti. Iya. Karena kalau gold itu ya menurut aku kalau dikaitin dengan indeks saham kita, ya korelasinya nggak terlalu besar, karena gold ini lebih keterkaitannya lebih ke central bank-nya US yang besar. Bahkan menurut saya, apakah gold ada korelasinya dengan Bank Indonesia? Menurut saya hampir tidak ada. Karena peranannya, kalian seperti yang kita dijelaskan di awal, harus melihat konteks ekonomi yang jauh lebih besar lagi. Gitu. Oke. Terus tadi ada yang nanya apa ya? Oh iya, ini sebaiknya invest di physical gold atau ke Bitcoin? Invest apa? Gold atau? Physical gold atau ke Bitcoin? I think itu menurut aku lebih ke preference. Benar, lebih ke risk profile kali ya. Kalau orang yang konservatif mungkin lebih baik ke physical gold karena tidurnya tenang. Menurut aku sih, kalau kalian teman-teman tanya saya pribadi sih, dua-duanya. Why not gitu? Iya. Gold itu memang akan menjadi tetap yang fisikalnya itu tetap. Sebenarnya gini ya, punya gold physical itu buat apa sih? Punya physical gold itu bisa dibilang itu kayak orang mengantisipasi. Sebenarnya kenaikan harga gold itu kan mencerminkan sesuatu resiko yang besar akan terjadi. Makanya gold itu dipakai sebagai indikator terhadap bear indikator. Karena orang kalau beli gold artinya apa? Apalagi yang fisik.
mereka mengantisipasi sesuatu buruk akan terjadi. Gitu. Nah, gold kalau sebagai fisik, kalau balik lagi zaman dulu, kenapa orang beli fisik gold sampai nimbun gold banyak gitu ya? Orang-orang kaya yang dulu ya karena mereka mengantisipasi kalau sampai amit-amit terjadi apa-apa, chaos dan lain-lain, uangnya, harga uang terjadi suatu devaluasi dari fiat currency, ya mereka udah ada pegangan emas batangan yang berjibun-jibun kayak gitu, orang-orang kaya yang zaman dulu gitu kan. Nah, karena mereka mengantisipasi sesuatu yang buruk. Nah, tapi maksud aku kenapa tadi tergantung preferensinya, ya kalau Bitcoin itu selalu, I think udah banyak edukasi, influencer-influencer lain juga bagus. Menurut saya mereka udah ngomong, Bitcoin itu keunggulannya dari dulu juga cuma satu yang saya pernah bahas juga. Keunggulannya itu agility dari Bitcoin. Kalian itu mau kemana saja bawa Bitcoin gampang. Kalian tapi kalau mau misalnya nih, kalian mau ke Australia, kalian mau ke Swiss, kalian mau mengeluarkan Bitcoin kalian itu udah bisa loh. Kalian mau bawa katakanlah berapa, punya 1 miliar rupiah dalam bentuk, kalau kalian bawa emas batangan kan nggak mungkin gitu loh ke luar negeri. Gitu. Jadi kalau Itu misal satu. Oke, jadi misalnya kalian mau beli jam tangan nih di Swiss yang harganya mahal banget, kan kalau pakai kartu mungkin ada batasannya buat orang-orang tertentu. Nah, ini bisa bawa Bitcoin gitu ya di cold wallet ya. Ya bisa pakai nggak usah cold wallet juga bisa kok Ci. Di sana aku pernah cek kok ada ATM, mereka cuma tinggal sistem QR, Wow. scan aja. Wow. Menarik. Terus apa sih nih audit Fox Note? Apakah ada yang apakah hasilnya buruk? Bagaimana dengan harga emas? Apa pertanyaannya? Besok katanya ada audit Fox Notes. Apakah ada hasil yang buruk? Ini apa sih Fox Notes? Apakah saham di US atau apa ya? Kok aku Yang nggak mana tahu. ya pertanyaannya? Udah aku juga. Ini apa itu Fox Notes? Siapa pertanyaannya siapa? Fox Notes itu fasilitas penyimpanan emas yang terkenal yang berlokasi di Kentucky, Amerika. Fox Notes gitu katanya mau diaudit. Kira-kira kalau hasilnya jelek ada dampak ke emas gak? Aku rasa sih enggak sih ya. Enggak lah, menurut aku kalau audit ya kecuali ada mungkin fraud. Tapi aku nggak aware ya fraud note-nya ini punya, maksudnya apakah dia punya inventory berapa besar atau gitu-gitunya itu harus dicek lagi sih. Nggak aware. Oke. Terus apa ya? Ini ada yang tanya terkait apa ya? Ini tadi ada yang bilang high interest rate akan membatasi pergerakan saham, tapi lately Fed maintain high interest rate, tapi emas itu still rally. Apakah ada faktor lain yang lebih mendominasi? Ya sebenarnya udah dijelasin karena central bank buy. Dia udah dijelasin kok. Dia yang mendominasi inflasi. Inflasi sama itu ya, apa central banknya pada lomba-lomba beliin kan? Iya. Any rule of thumb or max perbandingan underlying asset versus paper based market? Perbandingan tadi itu kurang lebihnya kan saya kasih contoh tadi kan, multiplier total trading market itu bisa 70-80 kali lipat kalau di gold ya. Terus ini ada yang bertanya, yang pertama, walaupun gold dan Bitcoin itu dipandang sama-sama sebagai store of value, kenapa sih pergerakan harganya beda? Apakah karena ketidakpastian ekonomi? Kan gold itu malah naik, BTC malah turun pas nggak ada likuiditas. Yang kedua, mungkin agak melenceng. Saya bingung kenapa BTC tetap dianggap store of value selain karena scarcity-nya. Kalau memang emas kan mungkin tidak ada berkarat secara fisik, sedangkan BTC adalah teknologi yang benar-benar applicable dan tidak bisa ada yang buat lagi di beberapa tahun ke depan. Oke. Ya, pas nih emang I think pertanyaan bagus juga. Dari siapa nih, Pak Jack ya tadi. Iya, benar. Nah ini memang mungkin untuk mengklarifikasi juga sih, menurut saya cara pandangnya itu nggak bisa sesimpel melihat korelasinya seperti itu. Kenapa? Karena jangan lupa
harga BTC itu naiknya udah terlalu lebih kencang dibandingkan gold. Hmm. Jadi pada saat BTC-nya koreksi itu mungkin kayak ibaratnya kan, kalau kayak saham itu ibaratnya kan kadang selalu saham itu bisa aja selalu ada overshoot ke atas gitu kan. Kemudian dia, oh ini agak berlebihan nih, kemudian dia akan balik lagi revert back to the fundamental value-nya, kurang lebih kayak gitu. Nah menurut aku di BTC itu juga mirip kayak gitu. Sedangkan kan ditambah lagi yang tadi mungkin kalau ngikutin Pak Jack ya, yang saya jelaskan terhadap bagaimana dengan futures trading atau paper marketnya gitu. Kalau di BTC itu karena orang itu sudah, kalau maksud saya gini, kalau di kripto itu orang-orang itu yang retail itu banyak mendapatkan fasilitas yang marginnya itu bisa sampai 100 kali lipat. I don't think itu ada di gold. Jadi orang dengan punya uang 1.000 bisa trading besar kayak 100.000, itu dia kan sebenarnya dengan cuannya udah cukup besar. Jadi ya makanya saya tadi bilang itu selalu ada perkembangan di komoditas market itu, selalu ada dua mekanismenya, dari yang physical trade spotnya sama yang futuresnya. Yang akan mempengaruhi ini akan kedua-duanya tergantung marketnya besar mana secara force-nya, powernya itu gede mana. Pada saat orang itu sudah banyak yang kayak ibaratnya di saham lah, kalau orang udah kebanyakan main margin, ya kan, dan orang-orang itu tiba-tiba kena margin call, ya maka kalau memang itu yang lebih mendominasi marketnya, ya pasti harga sahamnya kena force sell, harga sahamnya collapse. Orang yang mungkin punya saham tanpa margin, dia mau ngelawan mereka juga kalah. Jadi yang harus dilihat di situ dinamikanya. Jadi nggak bisa dibilang 1:1 korelasi antara Bitcoin sama gold gitu ya, kurang lebih, karena leverage-nya beda, satuannya beda gitu kan, dinamikanya juga beda. Nah kalau pertanyaan yang kedua agak melenceng, saya masih agak bingung kenapa BTC bisa dianggap store of value selain karena scarcity-nya. Oh ya simple, tadi sebenarnya memang store of value itu kan bisa dibilang gini ya, oke, store of value itu pasti salah satu feature, bisa bilang feature ciri khas store of value yang dilihat itu memang scarcity pasti, Pak Jen. Itu salah satu feature. Contohnya, lukisan itu pun bisa dianggap sebagai store of value. Kenapa? Lukisan itu memiliki scarcity, karena ya udah nggak ada produksinya lagi. Ditambah lagi kalau pelukisnya meninggal, udah nggak ada produksinya lagi, maka dia ada scarcity. Tapi tidak semua lukisan itu memang bisa menjadi store of value. Kenapa? Karena kembali lagi feature yang kedua. Feature yang kedua itu adalah seberapa bagus quality dari pelukis itu. Saya balikin lagi, seberapa bagus quality dari komoditas tersebut. Kalau emas sudah pasti, emas itu komoditas yang kualitasnya the best karena disebut precious metal, ya kan? Udah the best. Nah Bitcoin juga sama, secara teknologinya, feature-nya Bitcoin is the best. Dari sisi apa? Security-nya. Belum ada yang mengalahkan Bitcoin over security-wise. Gitu sih. Oke, jadi masing-masing punya keunggulan tersendiri. Boleh insight-nya untuk prospek Bullion Bank terhadap harga emas. Nah ini juga sebenarnya pertanyaan yang sama, tadi ada di YouTube juga mirip-mirip tentang Bank Bullion yang baru diresmikan nih. Kayak terlalu dini ya. Maksudnya? Iya. Ini dia nanya prospek ya, Bang. Intinya gini aja sih, simple. Kalau teman-teman tanpa panjang lebar, Bullion Bank itu pasti impact-nya positif. Ya, impact-nya positif ke harga gold terutama. Tinggal nanti yang saya nggak bisa jawabnya itu, tadi kan saya udah kasih gambaran skenario-nya. Kurang lebih prediksinya itu kan menurut saya kalau demand itu sudah 2-3%, yaitu sudah mulai mempricing in harga gold mendekati 3.000. Itu secara theoretical fundamental perhitungan modelingnya. Kalau memang demand-nya ini bisa naik lebih pesat lagi, ya kalau sampai demand-nya bisa 7-8%, harga itu pasti bisa naik lagi. Kurang lebih berapa ya, mungkin di antara 3.000 sampai 3.500, karena 3.500 itu untuk harga gold kalau kurang lebih bisa tumbuh demand-nya 10%. Bullion ini pasti function untuk nge-push demand-nya gold tadi.
Nah, masalah yang kita nggak tahu nih Bullion ini akan nge-push permintaan gold berapa besar, gitu kan. Itu harus kembali lagi ke data. Dan saya maksudnya saya nggak mau jadi orang yang so tahu, nggak ada data terus saya ngomong sembarangan, saya nggak bisa. Gitu. Thank you. Ini ada yang bertanya, tapi aku nggak tahu nih apakah kita bisa tahu nih. Nah, dia tanya gini, di tengah kondisi Indonesia yang lebih suram dari tahun 98, sebaiknya berapa komposisi, maksudnya komposisi kita untuk invest, berapa komposisi US stock, emas, Bitcoin, dan bond? Itu balik lagi ke risk profile gak sih? Iya. Sebenarnya asset allocation. Iya. Asset allocation ini memang selalu orang sering kali tanya ya. Iya. Asset allocation selalu akan ada rule of thumb-nya. Saya bilang kembali lagi nggak bisa dipukul rata teman-teman. Saya akan selalu tekan itu. Saya sering dapat pertanyaan itu. Menurut saya kalau kalian ketemu financial planner yang macam-macam itu mereka juga cuma by textbook kok menurut saya. In reality itu kembali ke kalian sendiri. Ya. Kalau if you ask me, ya saya mungkin bisa. Kalau saya tipe orang agresif, lebih gede di kriptonya. Iya, saya lebih orangnya yang memang suka trading, dan lebih banyak trading, gitu kan. Trading itu kenapa? Ya karena kalau memang saya bisa dapat cuan 20-30% in few weeks, ya why not, gitu kan. Iya, tapi balik lagi itu juga sih. Tapi kembali lagi, kalau menurut saya idealnya nih, idealnya. Saya akan mesti ngomong lagi, kalian umurnya berapa. Idealnya kalau menurut saya, gold itu 20-30% gitu kan. Saham katakanlah, ya ini saham ngomong general ya, saya nggak bisa ngomong apalagi US. Gitu. Saham mungkin kalau kalian mau lebih agresif 60-70%, gitu kan. Udah sisanya, saya dulu pernah ngomong ya, saya bukan tipe orang yang invest di bond. Menurut saya karena biasanya lebih baik ya udah kalau emang bond sama money market mirip ya, saya lebih ke money market gitu orangnya. Karena bond cenderung orangnya pegang bond itu lama ya, kan ya udah saya bisa mirip-mirip dengan bond, ya saya main properti, main rental di properti gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin ya beda ya. Kalau di sana mungkin 20% goldnya kombinasi gold dan Bitcoin, kemudian 60-70% saham atau kripto gitu kan. Ya sisanya money market. Iya, setuju sih. Aku bilang balik lagi juga ke pengetahuan orang itu ya. Misalnya kalau kayak Pak Herman kan mungkin dia ngerti makro dan memang expert di komoditi, kan boleh dibilang Bitcoin ini ada relate juga nih dengan komoditi emas ya. Jadi dia sangat paham. Jadi dia bisa invest ke something yang dia paham itu lebih besar. Nah, kalau misalnya ada orang yang lebih paham bond market misalnya, udah ngerti beli ini ya monggo. Jadi memang balik lagi ke orang sih, ke orang sama ya, satu risk profile, dua pengetahuan dia akan instrumen yang akan diinvestasikan juga sih. Misalnya kayak aku nggak ngerti US market, aku nggak akan invest di sana gitu. Tapi mungkin ada orang yang paham dan cuannya gede, ya pasti komposisinya dia di US stock jadi gede ya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih menarik di IG. Ya, bagaimana nih keamanannya Bitcoin dengan perkembangan quantum computing yang mungkin bisa crack keamanan Bitcoin? Oh, itu udah sempat ada yang bahas sih. Memang benar. Quantum computing itu salah satu resiko utama di Bitcoin. Karena Bitcoin itu kalau kalian bandingkan, kalau kalian teman-teman tanya saya Bitcoin dengan gold, Bitcoin sama gold secara intrinsic value-nya menurut saya gold lebih unggul, lebih aman karena ya? dia lebih kayak nature asset ya, yang nggak akan ada matinya gitu. Kalau Bitcoin itu kelemahannya memang di teknologi, dan itu tapi memang masih lama sekali. Sempat itu berapa juta qubit untuk yang bisa nge-crack, jadi itu masih lama sekali. Mungkin orang ada yang sampai ngomong ya mungkin butuh teknologi 30-40 tahun lagi mungkin kalau udah sangat-sangat advance sekali. Oke.
Nah, terus kalau dilihat dari central bank, mereka kan sedang tahap perlahan masuk ke QE. Sementara di US, kalau mau QT, daya beli di sana kan makin turun. Tapi kalau mau QE, daya mereka kan makin melejit. Dari dua negara ini, manakah yang lebih berpengaruh ke harga gold? Central Bank, QE sama apa tadi? Sama QT. Jadi si US katanya mau QT, tapi daya belinya nggak ada. Kalau mau QE, utangnya lagi naik. Nah, ini kan jadi masing-masing negara adidaya ini punya story masing-masing nih. Nah, kalau dua negara itu kira-kira lebih pengaruh ke pergerakan harga gold yang mana nih? Apa China masuk perlahan ke QE itu langsung bikin harga gold naik, atau US nih? Oke, itu menurut saya ujung-ujungnya tergantung dari terkait dengan QE US sama QE China dengan QT-nya US ya. Mengaruh ke harga gold menurut saya itu tergantung, nanti kita baru tahunya setelah mereka announce size-nya berapa besar dulu. Ya kan? Karena nggak bisa kita cuma ngomong, oh ini QE, ini QT, mana yang lebih, ini nggak bisa. Karena terbalik lagi ke size gitu kan. Ini market force itu kan balik lagi size-nya berapa besar. Kalau ternyata China benar-benar nekat nih, dia tiba-tiba mengeluarkan QE katakanlah berapa 10 triliun US dollar, ya pasti nendang. Yang naik apa? Ya yang naik pasti mungkin komoditas, harga saham, gold, kayak gitu-gitu pasti. Tapi kalau US-nya QT-nya juga 10 triliun, ya net off gitu kan ibaratnya. Tapi kalau US-nya QT-nya cuma 1 triliun, ya berarti masih dominan China, berarti ya masih bisa unggul. Gitu. Kembali tergantung size. Oke. Terus nih ada pertanyaan juga, what if kok in the future teknologi blockchain itu dijadikan tokenisasi untuk gold? Apakah fiat akan selalu terpakai dan BTC tidak stabil karena utility dari BTC yakni blockchain sudah di-apply ke gold? Oh, interesting. Pertanyaannya bagus. Gold tokenization ya. Menurut saya ujung-ujungnya akan koeksis ya. Sebenarnya kan digital gold itu sudah ada ya sebenarnya. Cuma nanti belum memang tinggal tokenization. Bahkan menurut saya semuanya itu blockchain teknologi itu memang arahnya memang lebih ke tokenization. Tokenization itu ujung-ujungnya kan bagus ya. Ujung-ujungnya kan tokenization ini untuk lebih ke fraction yang lebih kecil supaya adoption-nya itu bisa lebih merakyat. Orang-orang bisa invest, katakanlah kalau punya cuma 100.000 rupiah bisa invest, nggak bisa. Dengan tokenization nanti kalian bisa invest. Yang punya uang 100.000 zaman dulu mungkin orang nggak bisa gitu kan. Menurut aku akan koeksis karena di luar itu bond market pun juga sudah mulai ditokenize ya. Semuanya ini akan koeksis menurut saya. Properti akan ditokenize, semua aset akan ditokenize. Itu kecanggihan dari dunia blockchain. Ya menurut aku nanti tinggal mungkin itu akan menyebabkan multiplier effect-nya akan lebih besar. Kayak tadi itu trading marketnya akan lebih besar lagi, lebih liquid lagi, dan bisa nggak tahu ya nanti mungkin bisa pakai buat apa. Tapi intinya menurut aku tidak akan sampai membuat kayak Bitcoin itu irrelevant, enggak juga sih. Menurut apa akan koeksis ya, sama aja lah kayak kita online offline bisnis itu akan menjadi koeksis juga kan. Sama kok semuanya. Oke. Terus ini ada pertanyaan yang sebenarnya udah dijawab sih tadi. Apakah gold suatu saat akan dikalahkan oleh Bitcoin? Jadi gold fiat Bitcoin. Tadi udah dijawab loh, padahal gold itu gak ada matinya. Ya nggak sih? Bener nggak? Menurut saya gold akan dikalahkan sama Bitcoin. Iya. Bisa sih. Bisa. Maksudnya ini konteksnya itu apa dulu nih? In the future. Sudah dikalahkan. Konteks iya. Apa maksudnya konteks market cap kali ya? Mungkin ya, ini juga belum jelas nih. Kalau aku sih asumsinya keamanan buat investasi. Kalau aku sih asumsinya gitu. Kalau aku kayak buat invest. Buat investasi nggak bisa, nggak apple to apple sih. Iya, benar sih. Karena gold itu ya kalian pegang sendiri.
Jadi gini ya, gold itu ada kemiripan sama Bitcoin itu dalam konteks counterparty risk-nya nggak ada memang. Kalau kalian pegang sendiri, counterparty risk-nya nggak ada. Tapi akan ada disebut counterparty risk ada kalau misalnya kalian lalai. Misalnya nih, kayak orang udah tahu nih perlu cold wallet, tapi dia nggak pernah pakai cold wallet. Kemudian di hack, ya udah, ya Bitcoinnya jangan salahkan Bitcoinnya, gitu kan. Sama juga emas, kita emas kalau dipegang sendiri ya aman, tapi kalau emasnya tiba-tiba dicuri sama maling, ya nggak aman. Iya. Ya kan gitu, tergantung konteksnya apa dulu. Kalau secara hack, Bitcoin udah kebukti nggak pernah ke hack, tapi kalau crypto exchange-nya kena hack, ya bisa. Itu yang disebut counterparty risk. Sama juga kalian naruh uang atau emas di bank juga bisa dibobol. Pernah kan kejadian di berapa tahun yang Sama lalu, aja sih. ya. Orang taruh di safe deposit box di salah satu bank, ternyata banknya di SDB-nya itu ada yang hilang lah gitu. Entah hilang atau dia lupa, pokoknya sempat rame lah pada saat itu ya. Pokoknya menurut pengakuan orangnya barangnya hilang. Nah, itu kan itu juga another risk daripada physical gold kan. Kalau ini ternyata di IG Live-ku juga ada beberapa yang pada tanya. Oh iya, coba boleh kamu jawab aja. Kan aku nggak bisa. Dengan situasi sekarang baiknya invest emas atau US dollar? Oh, Iya. emas atau US dollar? Menurut saya lebih ideal emas. Kenapa? Emas dibanding US dollar. Karena emas itu kalian nanti akan cuannya bisa double. Ada waktu harga emas naik, kemudian kalau US-nya menguat juga, misalnya di dalam misalnya terjadi pelemahan rupiah terhadap local currency, kalian kan naiknya double jadinya juga ya. Ya kan kayak sekarang misalnya emas in rupiah terms, emas kan lumayan ya sekarang jadi 1,7 gitu kan. Tapi ya again, menurut saya selalu coba kasih kalian lihat nih chartnya yang saya kasih lihat ya. Chartnya emas ini juga udah naik sangat signifikan, jadi kalian harus bijaksana juga dalam melakukan investasi timingnya. Jadi jangan langsung, aduh saya nggak punya ini, semua orang udah pegang emas, tiba-tiba saya harus langsung hantam beli emas sebanyak-banyaknya. Ya saya nggak rekomen langsung kayak gitu ya, karena kita nggak pernah tahu. Saya selalu bilang, kalau tiba-tiba central bank Fed itu US tiba-tiba hawkishnya signifikan, emas juga bisa turun. Jadi idealnya menurut saya selalu metode DCA saja, dollar cost averaging. Kalau memang kalian ya nabung aja gitu sistemnya kalau mau beli. Tapi nanti kalau misalnya emas ini harganya turun lagi, katakanlah, saya sih sempat coba lihat ya, emas ini kalau secara teknikalnya bisa sih turun, mungkin tebakan saya 2.700 ke 2.750, mungkin orang mulai baru bisa beli lagi di situ. Sebelum dia mungkin try to break. Kemarin kan mau coba break 3.000 agak berat ya. Terus turun lagi. Ya mungkin tanya ke ahlinya yang teknikal aja deh. Saya bukan ahlinya sih. Nah, Okay. 10 more minutes perhaps. Anak kelas udah dicariin. Oke. 10 menit lagi deh. Terus yang di tempat kamu masih ada pertanyaan? Lansia US naikin bunga tapi gold tetap lari. Oh tadi udah dijawab. Udah. Ini ada yang lucu deh. Bagaimana pendapatnya tentang tweet Michael Saylor yang menyuruh jual ginjal, buy and hold Bitcoin? Kemarin udah aku share di IG story. Ya, if you ask me, I don't like his comments sih. Ya, takutnya kalau kayak gitu. Ya itu menurut aku ya cuma buat keren-kerenan, gaya-gayaan aja. Makanya aku make story di IG. Coba aja tweet teman-teman ke dia, Michael kamu jual kidney kamu nggak? Itu aja, gampang kan. Ya, kalau di Indo, Kalau ngomong gampang. kalau di Indo bilangnya pom-pom. Ya karena Michael Saylor itu sebenarnya kan dia juga ya saya juga dulu fans of Michael Saylor gitu. Saya dulu juga pernah invest di MicroStrategy gitu kan. Terus ya cuma menurut saya ya memang dia tipe orang yang sangat ekstrim sekali tipenya dia.
Tapi ya orang yang ekstrim gitu memang selalu yang sekali go big sekalian, tapi bisa busnya bisa sekalian gitu. Orang yang tipe ekstrim seperti itu. Main busnya itu gampang. Memang makanya banyak waktu itu Michael Saylor itu dapat banyak kritik dari orang-orang Wall Street atau JP Morgan, karena orang-orang yang sangat senior itu kan mereka nggak gitu suka MicroStrategy karena mereka ada hitung-hitungannya sendiri kan. Maka karena kan ini sangat leverage sekali. Bahkan kapan hari saya pernah ngobrol dengan teman kita di market yang pemain kripto juga, cerita kenal juga, dia juga nggak gitu suka dengan MicroStrategy secara sahamnya karena menurut dia itu terlalu risky, karena dia kan sangat leverage sekali ya untuk beli Bitcoin, sedangkan Bitcoinnya sendiri itu very volatile aset, risky aset, didouble lagi dengan leverage gitu. Jadi ya lumayan nekat nih orang. Kalau cuan banget, kalau boncos banget nih modelnya. Kan boncos sekali. Iya, masalahnya dia udah expert. Kalau kita yang cuman followers, cuman ngikut. Sebenarnya menurut aku keunggulannya ini satu sih, menurut aku cerita. Di sana itu enaknya teman-teman bakal suka aja. I would do the same thing perhaps. Kalau memang karena dia dapat hutangnya itu murah sekali cost of fund. Oh, I see. Dia dapat cost of fund-nya murah sekali di US. Oke. Jadi dia berani take that risk. Kalau di Indonesia kalian mau coba aja. Ada bunga berapa sih? Iya. Oke, mungkin kita ambil satu pertanyaan terakhir ya. Kamu di sana ada yang mau ada pertanyaan lagi gak? Sebelum aku masuk ke technical review dari IE. Kalau nggak ada, kita ngambil dari sini nih. Oke, technical aja. Ada. Oke, ada cukup banyak hedge fund atau investor yang invest di trade gold, both future and spot, dengan meminjam uang dari Jepang. Suku bunganya murah, mengingat inflasi Jepang sekarang naik lumayan. Jika Jepang carry trade terjadi lagi, kira-kira seberapa pengaruh Japanese carry trade terhadap penurunan harga emas? Depends sih, menurut aku gini, justru dengan adanya inflasi di Jepang ini yang lumayan persisten ya, carry trade di yen itu akan makin terbatas uangnya. Apalagi nanti yang perlu dipantau Bank of Japan-nya ini kalau berani agresif naikin interest rate, maka carry trade-nya itu justru akan lebih terbatas. Gitu ya. Karena aku yang belum kebayang itu mau seberapa parah lagi sih mereka akan let go yen itu depreciate gitu ya. Iya. Karena menurut aku itu yen itu dengan peaknya tetap 158 gitu ya. 160 itu udah sangat terpuruk banget. Jadi menurut saya yen ini mungkin kisarannya itu masih akan range-bound di sini. Justru saya malah melihat yen itu ada tendensi penguatan kalau memang nanti Bank of Japan-nya itu berani lebih hawkish gitu ya. Gitu. Jadi pada saat dia memang makanya kenapa saya bilang tadi saya nggak terlalu buy in the story of yen carry trade, karena pada waktu nanti Bank of Japan bentar lagi gitu naikin itu akan compress the yen carry trade menurut aku ya. Oh, oke. Gitu. Ini ada satu orang yang Pak Yones tuh kayak maksa banget untuk dijawab pertanyaan. Oke, kita coba jawab ini benar-benar terakhir ya. Katanya cara aman dari krisis moneter 98 apa ya kok? Apakah Indonesia akan mengalami krisis moneter 98 kedua nggak ya? Ini kelihatannya dia sangat war gini Bang. Jadi ya coba kalau sih ini pertanyaan yang sangat sensitif benar. Jadi memang susah ya kita ngomongnya. Ini kan ada ini di YouTube juga. Benar. Aku nggak mau mungkin diskusi di benar. Karena kalau ngomongin Griezmann bla 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 susah. Iya. Sangat sensitif sekali. Semua lagi sensitif. Apalagi kalau di publik. Iya benar, semua lagi sensitif dan kita juga nggak tahu gitu. Teman-teman. Iya. Nggak bisa jawab. Iya. Oke ya Pak Yones cukup ya. Oke, aku akan masuk ke segmen technical review. Kalau misalnya Herman mau cabut dulu, nggak apa-apa. Kan itu anaknya ada lagi nungguin. Nggak apa-apa, aku lanjutin dengan technical review. Dia
ada janjian ini sama temennya, Oh, main iPad tuh mau pakai, dia mau janjian Roblox. oh, oke. Ya udah nggak apa-apa, tinggal aja. Jadi aku tinggal nyelesain ke technical review di sesi terakhir ini. Mungkin ada closing Aku statement izin dulu. dulu ya. Mungkin Oke, mungkin kasih apa ya. closing statement buat teman-teman dulu nih. Oke, thank you teman-teman semuanya untuk gabung. Thank you juga Cirita udah invite saya lagi. It's been a while, saya udah off lama. Sorry kalau teman-teman mungkin yang menantikan saya untuk lebih rajin ini ya. I'm trying to catching up lagi ya di sini untuk bisa lebih memberikan edukasi yang lebih baik. Karena menurut saya during bedtime itu memang banyak waktu yang bisa untuk contribute more. Karena during bedtime ini jangan terlalu fokus sama bedtime-nya atau krisisnya saja, tapi try to be always antusias untuk lebih positif. Benar. Gunakan waktu ini untuk belajar lebih banyak, karena di saat krisis itulah opportunity akan muncul. Exactly. Ingat teman-teman, jangan gampang. Makanya saya di IG story saya, mungkin teman-teman yang belum follow boleh follow juga di Instagram saya di mark.institute. Saya tidak hanya cuma ngomongin masalah makro finance, saya bisa juga ngomongin tentang personal lifestyle, why it's important. Saya sempat bahas mulai ke personal lifestyle karena it's very related. Semua dunia investment itu sangat terkait dengan lifestyle. Dan during this bad time itu sangat ngefek. Olahraga itu sangat penting, saya suggest. Karena kalian dengan banyak olahraga juga nggak gampang down mentalnya. Kalian dapat pressure itu it's nothing. Gitu. Kalau kalian nggak berani gembreng mental kalian, fisik kalian kena pressure itu nothing. Kalian bisa fight back gitu ya. Saya juga sempat ngalamin kemarin gitu ya. Kita bisa fight back karena itu sangat keterkaitan. Itu aja sih mungkin. Semoga webinar hari ini berguna buat teman-teman insight-nya, dan have a good weekend semuanya. Iya, thank you so much ya untuk insight-nya. Senang banget bisa belajar bareng dengan Institut atau dengan Herman. Jangan lupa teman-teman bisa di follow ya segera. Oke, thank you Herman. Goodbye. Aku langsung lanjut ke technical ya. Thank you, bye. Oke, nih teman-teman kita langsung ke technical. Kira-kira indeks nih abis jebol kemarin mau kemana nih? Nah, kita tahu bahwa kemarin tuh market yang sangat menyedihkan. Disclaimer on seperti biasa. Nah, kalau setelah koreksi dalam nih, ceritanya nih, kalau bullish skenario, kira-kira indeks kita akan kemana? Setelah koreksi dan break lower Bollinger Band, potensi rebound itu menjadi terbuka karena IHSG masuk ke level oversold dan membentuk bullish divergence. Potensi rebound menuju FR 38,2 di 6.500 di sini. Dan FR 50 di 6579. Ini kalau bullish ya. Kalau bearish skenario, break support 65, maka akan potensi koreksi lanjutan menuju gap 6162 dengan target rounding bottom di 6100. Tapi support selanjutnya itu ada di 5938. Sinyal dari parabolic SAR ini mengindikasikan sinyal jual. Nah, kalau secara sektoral, nah ini sektoral ini sampai improving aja kagak ada. Udah pada pindah nih dari improving. Biasa kan aku suka beli nih improving nih biar nanti cuannya di leading gitu kan. Nah, IDX Infra yang di leading, Health, IDX Energi nih agak losing momentum nih. IDX Tech yang naik loh. Apa ya IDX Tech yang naik ya kemarin ya? Terus yang weakening tuh ada IDX Prop, cyclical, finance, sama non-cyclical. Sedangkan yang lagging itu di Trans, IDX Basic, dan Industry. Nah, kalau secara daily-nya itu sama nih, yang improving nggak ada. Yang leading sama nih, tech juga, basic, industry, health, cyclical, finance, property, non-cyclical. Ini mirip ya. Jadi yang long term sama short term, bukan long term, medium term sama short termnya sama nih. Yang finance ya, kira-kira kan memang kemarin hajarnya parah nih. Nah, kita mau lihat nih sektor finance kira-kira yang improving apa, yang kelihatannya cukup bertahan ini BTPS. Oh, BTPS nggak turun nih kemarin nih. Hebat juga deh, coba kita lihat. Kita ngintip bentar ya, coba BTPS. Oh, turun 875, tapi dia di improving. Kemudian ada Cevin, ada Tugu, ada BBKP. Sedangkan yang di leading itu ada BANK, ada Baca
BTPN, BJBR. BRIS itu dari leading kelihatannya masih di border mau ke weakening. Dan yang weakening ada Penin Bank, ada MFIN, BGTG, Penin Life, Mcore. Yang di lagging ada Saratoga, BBTN, BCAP, Bank Mandiri, BNBA, BBNI, BBCA, Arto, BBHI. Ini aku lagi cari BRI kok nggak ketemu ya. BRI ini ada di mana nih? Kayaknya harusnya ada di daerah lagging. Nah kalau IDX Tech ini ternyata ini WiFi itu masuk ke IDX Tech ya, aku baru tahu. Ternyata ini kalau yang weekly yang di improving kan ada Edge, ada Wing, ada DCI. Nah yang di leading itu ada Cyber, ada Hadid. Hadid ini sama apa ya? Ada Elite. Kemudian ini yang leading sendiri WiFi. Nah, sedangkan MLPT itu agak kehilangan momentum, dia ke weakening. Kemudian ada DMMX juga turun, MTech Goto juga turun, dari leading dia turun ke weakening. Yang ada di lagging itu ada Diva, Tevas, UVCR, dan lain-lain. Coba deh IDX Basic tuh yang nomor paling gede siapa sih? TPIA. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, brand ini sebenarnya kemarin aku lihat lumayan bertahan loh brand. Pada yang lain kan udah gebuk-gebukannya udah parah ya. Brand ini masih termasuk yang cukup bertahan di tengah badai. Brand itu koreksi dan bertahan di support uptrend line FR 78,6 di 6100. Jika dia bertahan nih di level tersebut, maka brand itu potensi rebound menuju 66 dan 7250. Rekomendasi teknikal adalah buy area 6350 hingga 6000 dan target 166, target 269, stop loss-nya 59. Stop loss-nya lumayan dekat. Kemudian Petrosi, dia koreksi dan bertahan di FR support 78,6 dan support uptrend line di 3090. Jika bertahan di level tersebut, maka Petrosi itu berpotensi rebound akan menuju lasai di 3540. Minervini trennya masih 7 dari 8. Jadi rekomendasi teknikal untuk Petro masih buy area di 32,5 hingga 3080, target 1 3380, target 2 3540, stop loss-nya 3000. Kemudian ada BCA ini kan kemarin paginya tuh sempet yang nahan indeks ya, boleh dibilang dia hijau sendiri kan. Nah, tapi akhirnya nggak kuat juga, terkoreksi juga. Tapi ya secara teknikal, BCA itu koreksi dan nutup gap yang terbentuk sejak sejak 21 Maret 2023 di 8.500. Jika BCA itu bisa bertahan di level tersebut, maka akan ada potensi rebound buat BCA menuju 8775 dan FR 61,8 di 9125. Rekomendasi teknikal untuk BCA adalah buy area bisa lakukan di 8650 hingga 8250, target 189, target 29125 9125 dan stop loss-nya 8150. Kemudian ada Astra koreksi dan rebound dari support down channel sekitar 4.400. Nah, bertahan di level tersebut akan membuka potensi rebound menuju resisten down channel di 4670 dan lasai di 4840. Rekomendasi technical buy area 4650 hingga 44, target 14840, target 2 4980 dan stop loss-nya 4350. Kemudian ini ada SSIA yang juga pagi itu kemarin sempat bertahan juga sih, tapi akhirnya ya turun juga, tapi ya cukup stabil nih kelihatannya di support 850. Nah, ini si SSI akan bergerak sideways dengan support 850 hingga 835. Jika bertahan di level tersebut, maka SSI akan menguji last high di 925 yang jika dilewati akan berpotensi rally menuju target double bottom di 1050. Rekomendasi teknikal adalah buy area 87 hingga 835, target 1885, target 2925, stop loss-nya 820. Nah, ini memang banyak banget yang nanya, ini wifi gimana ya? Ya kita akan coba karena memang naiknya udah cukup banyak. Dan ternyata Minervini trennya udah 8 dari 8. Kalau misalnya Minervini tren 8 dari 8, biasanya kalau orang yang pakai trend following itu cenderung akan hold karena dianggapnya trennya itu masih naik. Dan wifi koreksi dan bertahan di support media line di up 2003 up channel di 2300 akan bertahan di level tersebut. Potensi rebound menuju last high di 2730 dan resistant up channel di 3000. Minervini trennya tadi udah saya sebut kriteria 8 dari 8.
Rekomendasi technical buy area 2450 hingga 23, target 126, target 2 2730 dan stop lossnya 2250. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk technicalnya. Sebenarnya kalian baik nanya apa lagi sih sebenarnya? Oke, ya cuman gini, setiap apa ya, kayak koreksi itu selalu biasanya emang ada peluang ya. Kita mudah-mudahan nih koreksinya cepat kelar deh. Memang koreksinya tuh masif, dan kemarin tuh semua regional market, crypto semuanya turun sampai US. Ya mudah-mudahan, dan kebetulan memang kemarin ada salah satu bank yang resultnya kurang begitu menggembirakan. Jadi pagi udah turun. Nah, ya kita cuman selama kita nggak pakai leverage, kita nggak pakai margin, mudah-mudahan ini cepat rebound. Dan ada secara teknikal kan biasanya kalau turunnya banyak ada potensi rebound. Ya mudah-mudahan cepat rebound jadi kalian juga bisa take profit nantinya. Oke, mungkin itu dulu, sampai ketemu minggu depan. Nanti minggu depan kita akan hadirkan technical dari salah satu sekuritas ya. Tetap semangat, tetap stay positif, jangan mikir nanti akan turun nanti gimana. Jangan, positif will trigger something positif. Ya udah gitu aja. Oke, thank you. Happy weekend, selamat berpuasa, lancar ibadahnya. Bye semua.